Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Harus terima sertifikat. Saya bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Itu cuman omongan-omongan baru katanya. Sedangkan Nabi SAW bersabda kafabil mari kirban an yuhaditha bikul lima sami. Mana faktanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini tidak akan merespon sebuah pernyataan Haji Rhoma Irama melalui podcastnya Rhoma Irama Official. Dan pernyataan ini dibantah secara bijak oleh seorang ustadz. Apa pernyataan daripada Bang Haji Rhoma Irama yang dinilai sangat kontroversi ini dan sangat barbar dalam menyerang habaib? Pernyataannya adalah ada seorang habaib ataupun oknum habaib yang menelpon Rhoma Irama untuk mendapat sertifikat gratis, yaitu sertifikat habaib untuk Haji Rhoma Irama, dengan biayanya ditanggung oleh yang menelpon. Apakah ini sebuah fakta, sebuah kebenaran? Karena Rhoma Irama tidak langsung menyebut orangnya, dia menyampaikan oknum. Jadi seolah-olah semua habaib berperilaku sama. Kita reaksi lebih lanjut. Kita lihat dulu video pernyataan Rhoma Irama dan bantahan daripada seorang ustadz yang sangat bijak. Inilah videonya. Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti, mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Harus terima sertifikat. Saya bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa Pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sedikit mereaksi pernyataan yang sedang viral dari Bapak Haji Rhoma Irama. Beliau mengatakan ada oknum habib yang bilang kepada dia bahwasanya ente itu habaib, cepetan ambil sertifikat di Robito biar ana yang bayarin. Akhirnya membuat Pak Haji Rhoma Irama kalau menurut saya baper, terlalu pede. Akhirnya bikin statement yang sedang viral, bahkan membuat tuduhan-tuduhan terhadap Robito, ya, dengan mengklaim beberapa pahlawan dihabibkan. Yang perlu Pak Haji tahu, coba kenapa dihabibkan, pasti ada datanya. Dan Pak Haji jangan dulu-dulu, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Haji. Pak Haji adalah termasuk orang yang ngerti agama, harusnya tabayun. Yang ngomong ini pengurus Robito bukan, ya. Kalau yang ngomongnya pengurus Robito, silahkan coba ditindaklanjuti. Tapi kalau yang ngomong seperti itu ke Pak Haji bukan Robito, ya jangan kepedean. Ya, kalau keyakinan saya seandainya pun sekarang Pak Haji datang ke Robito, ya Haji Rhoma Irama datang ke Robito, ngikutin ucapan daripada orang yang ngomong kepada dia dengan omongan tadi, nggak bakalan bisa dapat sertifikat. Andai kata mau bayar 100 juta atau lebih, nggak bakal bisa, nggak bakal mungkin Robito mengeluarkan. Ini juga saya menafikan orang-orang yang beberapa waktu yang lalu berpendapat seolah-olah sertifikat yang dikeluarkan Robito bisa diperjualbelikan, ya. Itu cuman omongan-omongan baru katanya. Sedangkan Nabi SAW bersabda kafabil mari kirban an yuhaditha bikul lima sami. Mana faktanya? Ya, mana buktinya? Ada seorang ajam mendapatkan sertifikat dari Robito bahwa dia adalah seorang habib. Nggak ada. Baru katanya Habib ini. Mana buktinya? Nggak akan ada. Robito yang sepanjang saya tahu tidak mudah mengeluarkan sertifikat. Tidak mudah. Ada prosesnya.
betul-betul ditelusuri, binnya bin siapa. Terus tidak mudah, apalagi sampai diperjualbelikan ya, dengan nilai-nilai sekalipun aja bisa dapat asal mau bayar tinggi. Itu kan fitnah. Seperti tuduhan-tuduhan yang ada di podcastnya Pak Haji. Pak Haji Roma Irama belakangan ini. Jadi seharusnya sebagai seorang tokoh, Anda tabayun dulu. Coba datang ke Robito. Ya, dapat apa enggak? Enggak bakalan dapat. Yakin, enggak bakalan dapat. Jadi jangan terlalu pede, Pak Haji. Jangan terlalu baper. Akhirnya malah bikin fitnah-fitnah yang lain. Ya, fitnah-fitnah ke Robito. Fitnah-fitnah ke Ba'alawi. Nauzubillahi min dzalik. Ya, tidak pantas lah, tidak layak seorang yang Anda seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa didengar oleh beliau. Mohon maaf ya, atas segala sesuatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sudah jelas apa yang dikatakan oleh Roma Irama pada podcastnya Haji Roma Irama Official. Tentu ini sangat-sangatlah kontroversi. Seharusnya kalau Roma Irama tidak ingin disebut sebagai ahlul fitnah ataupun ahlul ghibah, dia harus menyampaikan siapa orangnya kepada pihak yang terkait dengan masalah ini. Tidak menyampaikan secara gamblang pada podcastnya yang dilihat oleh publik baik tanah air maupun di luar negeri. Karena podcast Haji Roma Irama memang podcast yang sangat terkenal. Dan dulunya podcast Haji Roma Irama memang top. Sangat-sangat enak kita ikuti sebelum podcast ini nimbrung ke masalah habaib. Seharusnya pada masa-masa yang senja, siapapun itu seharusnya, apalagi Roma Irama sudah memasuki masa usia 77 tahun, menjadi juru damai, penyejuk bagi segenap kaum muslimin di Indonesia dengan memberikan edukasi keagamaan yang mantap. Tidak dengan cara-cara begini yang mengikuti konten-konten kreator lainnya yang tidak punya lisensi. Jadi Bang Haji Roma Irama ini kan lain, karena dia dikenal dulu sebagai penyanyi yang sangat top dengan lagu-lagu dakwahnya, dan juga dikenal sebagai dai ataupun pendakwah. Kalau hal-hal yang begini, apakah dikatakan sebagai dakwah? Mungkin dikatakan sebagai dakwah bagi sebahagian orang, tapi tidak untuk sebagian orang. Sebahagian orang mengatakan ini dakwah, dan sebahagian orang akan mengatakan ini adalah propaganda ataupun fitnah ataupun ghibah yang membuat carut marut orang yang mendengarnya. Okelah orang yang mendengarnya misalnya habaib. Kalau habaib itu alim-alim, dia tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang demikian. Begitu juga yang mendengarnya kalau kiai-kiai yang alim ataupun ulama-ulama yang alim, mereka hanya menganggap amin lalu saja. Tetapi ketika didengar oleh orang-orang awam, maka ini akan menjadi perseteruan yang tidak berujung. Terjadi perselisihan, terjadi permusuhan di antara sesama umat Islam yang ditimbulkan oleh umat Islam sendiri, sehingga mereka-mereka yang non-muslim jadi ketawa-ketawa sendiri dan bertepuk tangan. Mereka menertawakan karena umat Islam berebutan dengan nasab Rasulnya. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang. Apabila memang nasab ini, Ba'alawi ini memang dipalsukan, itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi bagi orang-orang yang memalsukan di hari akhirat nanti. Kalau yang menuduh ini juga ada sesuatu
dan dia karena kebencian dan sebagainya dan tidak dapat membuktikan kebenarannya, juga kebenarannya nanti akan dibuktikan di hari akhir. Maka kita selaku kaum muslimin jangan berpecah belah gara-gara merebut nasab-nasab habaib. Sebagaimana yang telah dinyanyikan oleh Rhoma Irama sendiri, bersatulah. Jangan mengadu domba, bersatulah. Itu adalah ciptaan-ciptaan beliau sendiri dari Haji Rhoma Irama. Maka sebaiknya Haji Rhoma Irama meninggalkan masalah isu nasab habaib ini dalam podcastnya dan kembali kepada podcast-podcast yang dulunya, yang banyak digemari dan tanpa menimbulkan kontroversi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.